Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kali Romandolo, NIM 230 320 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan materi mesin serempak mata kuliah dasar teknik elektro. Nah, di sini langsung saja kita bahas dan presentasi. Nah, sebenarnya di sini halaman 1, halaman judul, terus yang halaman kedua kata pengantar, terus yang ke ini ya, daftar isi. Nah, ini langsung saja ke materi teman-teman. Bab 1, materi mesin serempak. Nah, di sini saya mempresentasikan mesin serempak yang saya sudah pelajari dan saya kuasai. Nah, jadi di mesin serempak ini dibagi menjadi dua. Apa aja sih? Yang pertama, generator serempak dan motor serempak. Nah, generator serempak itu atau generator sinkron, generator arus bolak-balik atau alternator, itu banyak digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Ya, contohnya pembangkit tenaga listrik air, terus batu bara, ya, dan lain-lain. Terus yang kedua, motor serempak atau motor sinkron. Nah, di sini motor serempak itu digunakan untuk mesin-mesin penggerak produksi di pabrik maupun industri yang dihendaki berputaran tetap, dan biasanya itu harganya cukup mahal dan itu dibuat secara khusus untuk kebutuhan di industri tersebut. Nah, terus yang kedua saya bahas tentang konstruksi mesin serempak. Nah, konstruksi mesin serempak ini sebagai motor maupun generator adalah sama yang berbeda prinsipnya sebagaimana pada generator arus searah belitan cangkar ditempatkan pada cangkar atau rotor, sedangkan belitan medan ditempatkan di stator. Demikian pula pada generator serempak dengan kapasitas yang kecil. Nah, tetapi generator serempak juga dibatasi dengan kapasitas besar. Jadi belitan cangkar ditempatkan pada stator, sedangkan belitan medan ditempatkan pada rotor. Karena apa? Yang pertama, belitan cangkar lebih kompleks daripada belitan medan, sehingga lebih mudah dan lebih terjamin ditempatkan pada struktur yang diam. Terus yang kedua, lebih mudah mengisolasi dan melindungi belitan cangkar terhadap tegangan yang tinggi. Jadi ini lebih mudah ya untuk mengisolasi. Terus yang ketiga itu pendinginan belitan cangkar mudah karena inti stator yang cukup besar sehingga didinginkan dengan udara yang paksa gitu. Terus yang keempat, belitan medan mempunyai tegangan rendah sehingga dapat efisien, bisa dipakai pada kecepatan yang tinggi. Nah, terus yang ketiga saya bahas tentang prinsip kerja generator serempak. Gimana sih prinsip kerja generator serempak? Berdasarkan induksi elektromagnetik, yaitu setelah rotor diputar atau penggerak mula atau prime mover, maka kutub-kutub yang ada pada rotor akan berputar. Jadi itu prinsip kerja generator itu berdasarkan induksi elektromagnetik, yang dimana setelah rotor diputar oleh penggerak mula atau primordial, maka kutub-kutubnya pada rotor akan berputar. Nah, di sini kumparan kutub diberi arus searah, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet yang berputar dengan kecepatan sama dengan putaran kutub garis-garis tersebut. Nah, di sini akan memotong kumparan cangkar pada stator sehingga pada kumparan cangkar akan timbul GGL atau tegangan induksi. Frekuensi tegangan adalah P kali N F. Nah, ini di sini F itu frekuensi, satunya Hz, 120. Nah, di sini ada keterangannya, bisa kalian lihat dan baca. Terus untuk yang kelima ya, saya bahas prinsip kerja motor serempak. Karena adanya interaksi dua medan menyebabkan torsi yang memutar rotor. Nah, jadi tadi kan prinsip kerja generator serempak. Nah, di sini generator
ya maaf, di sini prinsip kerja motor serempak. Nah, di sini prinsip kerja motor serempak itu dengan adanya interaksi dua medan menyebabkan torsi yang memutar rotor. Nah, apabila kumparan jangkar yang ada di stator diberi sumber tegangan 3 fase ada di jala-jala, maka pada kumparan tersebut timbul medan putar seperti pada motor induksi. Kumparan medan yang ada pada rotor diberi arus searah, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet. Interaksi antara medan putar yang ada di stator dengan medan magnet di rotor menyebabkan gaya yang berpasangan dan akan memberikan torsi. Torsi akan memutar rotor dengan kecepatan yang sama atau dengan sinkron itu dengan berputaran medan putar stator. Nah, terus lanjut, saya akan membahas generator serempak berbeban. Nah, di sini jika generator serempak belum berbeban, maka IMF atau tegangan induksi atau E yang dibangkitkan pada kumparan jangkar yang ada di stator sama dengan tegangan terminal atau F. Waktu generator sudah berbeban, maka tegangan E tidak sama dengan tegangan F. Karena apa itu coba? Nah, di sini saya jelaskan karena yang satu tegangan full drop karena resistasi jangkar Ra sebesar I kali Ra. Terus yang kedua karena jatuh tegangan karena reaksi bocor XL dari jangkar sebesar I kali XL. Nah, yang ketiga itu karena jatuh tegangan karena reaksi jangkar sebesar I kali XA. Nah, gimana sih reaksi jangkar? Reaksi jangkar itu disebabkan oleh arus beban atau I yang mengalir pada kumparan jangkar. Arus tersebut akan menimbulkan medan yang melawan medan utama sehingga seolah-olah jangkar mempunyai reaksi sebesar XA. Reaksi bocor XL dan reaksi jangkar XA adalah menimbulkan reaksi sinkron sebesar X. Nah, di sini ada rumusnya XS sama dengan XL plus XA. Nah, tegangan pada waktu generator berbeban secara vektor akan mengikuti persamaan sebagai berikut. E sama dengan F tambah I tegangan tambah arus terus Ra plus CE X S. Nah, seperti itu. Nah, di sini contoh diagram vektor generator untuk beban non induksi bisa kalian pahami dan lihat. Nah, sini ya. Nah, lihat. Terus yang kedua, diagram vektor generator untuk beban induktif. Nah, di sini. Nah, terus ini saya bahas tadi kan udah lihat diagram ya. Nah, di sini kita bahas perubahan beban pada generator serempak akan menyebabkan perubahan tegangan di terminalnya dan juga dipengaruhi oleh faktor bebannya. Nah, di sini perubahan tegangan tersebut sering dikenal dengan istilah regulasi tegangan atau diartikan sebagai kenaikan tegangan bila beban penuh dilepas di mana eksitansi atau penguatan dan kecepatan tetap atau dengan rumus persen regulasi ini ya O per F kali 100%. Nah, lanjut, regulasi tegangan di atas berlaku untuk generator serempak dengan kapasitas kecil dan untuk beban kapasitas maka regulasinya negatif karena F lebih tinggi dari EO. Pada waktu generator serempak berbeban timbul rugi-rugi di antaranya. Yang pertama itu rugi-rugi rotasi. Rugi-rugi rotasi tersebut bisa contohnya rugi angin dan geseran. Terus yang kedua rugi geseran sikat dan cicing geser. Terus yang ketiga rugi ventilasi pada waktu pendinginan mesin. Nah, yang keempat rugi histeris dan arus putar di stator. Nah, yang kedua rugi-rugi listrik. Yang pertama rugi pada kumparan medan. Terus yang kedua rugi pada kumparan jangkar. Nah, yang ketiga rugi pada kontak singkat. Terus yang ketiga itu rugi eksitansi yang dipakai untuk penguatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 macam rugi-rugi. Yang pertama rugi rotasi, rugi listrik, dan yang ketiga rugi eksitansi ya, betul. Terus untuk membesar kapasitas suplai daya listrik biasanya dilakukan kerja paralel generator di mana tujuannya adalah yang pertama itu
menjaga kontinuitas pelayanan kepada konsumen, karena ada generator serempak atau ada pembangkit yang rusak atau dalam perawatan. Nah, yang kedua itu memperbesar kapasitas daya yang dibangkitkan untuk melayani beban yang besar atau konsumen, karena perkembangan akan kebutuhan listrik yang cukup cepat. Terus untuk melakukan kerja paralel beberapa generator dan interkoneksi beberapa pembangkit, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama itu harga saat IMF atau tegangan industri, kedua generator atau beberapa pembangkit harus sama. Terus yang kedua, frekuensi kedua generator atau pembangkit harus sama ya. Terus yang ketiga, fase kedua generator juga harus sama. Terus yang keempat, urutan fase kedua generator juga harus sama. Nah, di sini biasanya pada pembangkit listrik, peralatan untuk memparalelkan generator atau pembangkit dinamakan sinkronoskop. Nah, ya, terima kasih. Ini udah selesai ya teman-teman yang saya bahas dan saya presentasikan. Tadi kita belajar tentang mesin serempak, di mana mesin serempak itu dibagi menjadi 2 bagian, terus konstruksinya itu tadi itu gimana, terus prinsip kerja generator serempak dan prinsip kerja generator serempak dan prinsip kerja motor serempak. Terus tadi kita bahas tentang generator serempak berbeban. Kita bisa, untuk diagram vektornya generator seperti ini, ada non induksi, terus ada beban induksi, terus ada beban kapasitif. Terus tadi tentang perubahan beban pada generator serempak yang menyebabkan perubahan tegangan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.